Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Wira Hadianto dari kelas MJ306. Saya akan memaparkan hasil dari ujian akhir semester saya pada mata kuliah Digital Marketing. Adapun topik yang saya ambil mengenai peran media sosial dalam pemasaran digital. Saya ambil berita dari kompas.com mengenai penjualan di TikTok Shop meledak, UMKM meraup untung dari siaran live. Perlu diketahui terlebih dahulu apa itu TikTok. TikTok merupakan platform media sosial asal Tiongkok milik ByteDance yang memungkinkan pengguna untuk membuat berbagai video pendek berdurasi 3 detik sampai 10 menit. Diluncurkan secara global pada tahun 2017, aplikasi ini sangat populer di kalangan Gen Z dan milenial untuk hiburan, edukasi, dan kreativitas. Didukung fitur musik, filter, dan algoritma personalia yang kuat. Dan baru-baru ini, TikTok menjadi salah satu sarana dalam penjualan atau dalam pemasaran terkait promosi barang-barang atau produk. Dapat diidentifikasi dari berita tersebut berdasarkan situs Good Stats Indonesia. Diketahui bahwa masyarakat Indonesia menghabiskan setidaknya 6 jam setiap harinya untuk berinteraksi dengan gadget. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial merupakan media yang tepat untuk mengembangkan usaha. Dipetik dari berita yang sebelumnya terkait kompas.com bahwa UMKM meraup untung besar melalui penjualan di platform TikTok. TikTok memfasilitasi pengguna, baik pribadi ataupun perusahaan, untuk dapat melakukan live streaming atau video dalam mempromosikan produk. Contohnya sendiri, ada pada salah satu UMKM dampak positif yang dirasakan dari LY Fashion, pelaku UMKM pengguna TikTok milik Liza Aditya, yang memproduksi busana muslim. Brand ini memiliki 6 host yang melakukan siaran langsung setiap harinya selama 12 jam, mulai dari pukul 9 sampai pukul 9 malam secara bergantian. Lewat strategi tersebut, LY Fashion berhasil menjual lebih dari 4.000 potong pakaian sejak mulai berjualan di TikTok Shop pada Maret 2025. Kini 90% penjualannya berasal dari TikTok Shop. Sementara itu, melalui konten dari kreator konten sekaligus afiliator Leo Giovanni, juga memanfaatkan fitur live streaming di TikTok melalui akunnya untuk melakukan live selama 8-10 jam per hari guna membagikan konten edukatif tentang dunia kecantikan, strategi menjadi kreator konten profesional. Lalu, metode apa yang tepat dalam mempromosikan jualanan di TikTok? Yaitu dengan menggunakan metode soft selling, yakni strategi penjualan yang melakukan pendekatan, mengedukasi calon pembeli. Strategi ini membuat calon konsumen mengenal produk dulu dan mendapatkan manfaat dari kehadiran kita. Contohnya seperti membuat video terkait pentingnya menjaga kesehatan dengan menggunakan skincare yang tepat, ataupun cara berpakaian sesuai dengan tren tahun 2026. Nah, apa saja manfaat dari soft selling ini? Soft selling efektif untuk membangun hubungan jangka panjang, meningkatkan kepercayaan, serta menciptakan citra brand yang positif tanpa membuat konsumen merasa dipaksa untuk membeli. Dan terakhir, apa manfaat dari media sosial dalam digital marketing? Yang pertama, media sosial dapat membantu meningkatkan kesadaran merek atau brand awareness. Semakin sering sebuah brand muncul di beranda pengguna, semakin besar kemungkinan brand tersebut dikenal dan diingat oleh calon pelanggan. Yang kedua, biaya promosinya relatif lebih murah atau lebih terjangkau dibanding dengan media konvensional seperti televisi atau media cetak. Selain itu, anggaran iklan dapat disesuaikan dengan kemampuan dari bisnis tersebut. Dan yang terakhir, media sosial memungkinkan menargetkan audiens yang lebih spesifik. Pelaku usaha dapat menentukan target berdasarkan usia, lokasi, minat, hingga pelaku pengguna, sehingga promosi menjadi lebih tepat sasaran. Demikian hasil presentasi dari ujian akhir semester saya.
Mohon maaf jika ada terdapat kesalahan kata maupun materi, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.